Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data, kita akan mempelajari materi jangkauan, simpangan baku, simpangan rata-rata, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, ragam, pencilan, dan keragaman koefisien. Pertama adalah jangkauan. Jangkauan sering disebut range atau rentang. Jangkauan dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Di sini kita simbolkan jangkauan dengan huruf R. Rumus umum jangkauan adalah R sama dengan X max kurang X min, yang dimana X min merupakan nilai atau data terkecil dan X max adalah nilai atau data terbesar. Jangkauan terbagi menjadi dua, yaitu jangkauan data tunggal dan jangkauan data kelompok. Untuk jangkauan data tunggal, langsung tentukan nilai terbesar dan terkecilnya, lalu dikurangkan. Contoh, tentukan jangkauan dari data-data di bawah ini: 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, 20. Penyelesaiannya, dari data di atas diperoleh X max sama dengan 20 dan X min sama dengan 3. Menentukan jangkauannya, R sama dengan X max kurang X min sama dengan 20 kurang 3 sama dengan 17. Jadi, jangkauan data tersebut adalah 17. Jangkauan data berkelompok. Untuk data bergolong, nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas yang terendah. Contoh, tentukan range dari tabel berikut ini. Penyelesaian nilai tengah kelas terendah sama dengan X min sama dengan 3 tambah 5 per 2 sama dengan 4. Nilai tengah kelas tertinggi X max sama dengan 18 tambah 20 per 2 sama dengan 19. Menentukan jangkauannya, R sama dengan X max kurang X min sama dengan 19 kurang 4 sama dengan 15. Jadi, jangkauan data tersebut adalah 15. Kedua, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai minnya, rata-ratanya. Simpangan rata-rata terbagi menjadi dua, yaitu simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data kelompok. Simpangan rata-rata data tunggal. Rumus menghitung simpangan rata-rata tunggal yaitu SR sama dengan 1/N sigma XI kurang X bar. Keterangan XR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan ukuran data atau total frekuensi, XI sama dengan data ke I dari data X1, X2, X3, dan seterusnya. X bar sama dengan rataan hitung. Sigma merupakan notasi sigma yang artinya jumlahan. XI kurang X bar sama dengan harga mutlak dari XI kurang X bar yang hasilnya selalu positif. Contoh, 3 sama dengan 3 dan min 3 sama dengan 3. Contoh, diketahui data 7, 6, 8, 7, 6, 10, 5. Tentukan simpangan rata-ratanya. Menentukan rata-ratanya, X bar sama dengan 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 10 tambah 5 per 7 sama dengan 49 bagi 7, hasilnya adalah 7. XR sama dengan 1/N sigma XI kurang X bar.
1/7 sigma XI kurang 7. 1/7 7 kurang 7 tambah 6 kurang 7 tambah 8 kurang 7 tambah 7 kurang 7 tambah 6 kurang 7 tambah 10 kurang 7 tambah 5 kurang 7. 1/7 0 tambah min 1 tambah 1 tambah 0 tambah min 1 tambah 3 tambah min 2. 1/7 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 3 tambah 2. 1/7 kali 8 sama dengan 8/7. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 8/7. Simpangan rata-rata data berkelompok. Rumus menghitung simpangan rata-rata data berkelompok yaitu XR sama dengan sigma FI XI kurang X bar per sigma FI. Keterangan XR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan banyak kelas, XI sama dengan nilai tengah kelas ke I, X bar sama dengan rataan hitung, FI sama dengan frekuensi kelas ke I. Sigma FI sama dengan total frekuensi. Contoh, tentukan simpangan rata-rata pada tabel berikut ini. Penyelesaian melengkapi isi tabel. Perhatikan pada gambar di atas. Menentukan rata-rata. X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI sama dengan 6300 per 40 sama dengan 157,5. Menentukan simpangan rata-ratanya, XR sama dengan sigma FI XI kurang X bar per sigma FI sama dengan 260 per 40 sama dengan 5,15. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 5,15. Simpangan baku standar deviasi data berkelompok. Sekumpulan data kuantitatif yang dikelompokkan dapat dinyatakan oleh X1 kurang X2 dan seterusnya, dan masing-masing data mempunyai frekuensi F1, F2, dan seterusnya. Simpangan baku S dari data tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus S sama dengan akar sigma FI XI kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1 dan sigma kurang akar sigma FI XI kurang nu pangkat 2 per N untuk populasi. Data sampel berlaku untuk N lebih kecil dari 30 dan data populasi untuk N lebih besar sama dengan 30. Contoh, hasil tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA seperti ditunjukkan pada tabel di atas. Berdasarkan data tersebut, tentukan simpangan bakunya. Penyelesaian pertama, melengkapkan isi tabel. Menentukan rata-ratanya, X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI sama dengan 490 per 30 sama dengan 16,33. Menentukan simpangan bakunya, S sama dengan akar sigma FI XI kurang X bar pangkat 2 per N sama dengan akar 836,7 per 30 sama dengan akar 27,83 sama dengan 5,28. Jadi simpangan bakunya adalah 5,28. Simpangan baku standar deviasi data tunggal. Diketahui sekumpulan data kuantitatif yang tidak dikelompokkan dan dinyatakan oleh X1, X2, dan seterusnya. Dari data tersebut dapat diperoleh nilai simpangan baku S
yang ditentukan oleh rumus berikut. S sama dengan akar sigma XI kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1 untuk sampel, dan sigma akar sigma XI kurang mu pangkat 2 per N untuk populasi. Data sampel berlaku untuk N lebih kecil dari 30 dan data populasi untuk N lebih besar sama dengan 30. Contoh, dari 40 siswa kelas 11 IPA diperoleh nilai yang mewakili 7, 9, 6, 3, dan 5. Tentukan simpangan baku dari data tersebut. Penyelesaian menentukan rata-rata. X bar sama dengan 7 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 5 per 5 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Melengkapkan tabel. Perhatikan tabel yang ada di atas. Menentukan simpangan baku. S sama dengan akar sigma XI kurang X bar pangkat 2 kurang N per N kurang 1 sama dengan akar 20 per 5 kurang 1 sama dengan akar 5 sama dengan 2,24. Jadi simpangan bakunya adalah 2,24. Ragam atau variansi. Variansi atau ragam adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Ragam dirumuskan sebagai S kuadrat, artinya ragam diperoleh dari nilai simpangan baku dikuadratkan. Contohnya, dari contoh soal yang berkaitan dengan simpangan baku, data berkelompok di atas diperoleh simpangan bakunya adalah 5,28, sehingga nilai ragamnya atau variansi adalah ragam sama dengan S kuadrat sama dengan 5,28 kuadrat sama dengan 27,89. Yang bagian B, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antar kuartil atas dan kuartil bawah, sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil. Simpangan kuartil merupakan transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabilitas karena semi-kuartil lebih terfokus pada pertengahan atau 50% dari distribusi, sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor yang ekstrim. Contohnya, X1, X2, X3, X4, X5, X6. X2 yaitu Q1, X3 dan X4 yaitu Q2, X5 yaitu Q3. X1 dan X5 atau kuartil 1 dan kuartil 3 mendapatkan rumus QR sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1 dan mendapatkan rumus QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Keterangan QR sama dengan jangkauan antar kuartil dan QD sama dengan simpangan kuartil. Yang pertama, untuk data tunggal. Contohnya, nilai ujian 10 mahasiswa 6, 7, 8, 9, 6, 8, 6, 5, 4, 9. Tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartilnya. Urutan data tersebut yaitu 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Q1 sama dengan 6 dan Q3 sama dengan 8. Sehingga QR sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Sedangkan QD sama dengan 1/2 Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 8 dikurang 2 sama dengan 1.
Jadi, jangkauan kuartilnya adalah 2 dan simpangan kuartilnya adalah 1. Untuk data kelompok, contoh, tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Tabel mahasiswa nilai ujian. Tabel nilai ujian 80 mahasiswa. Tabel tersebut bisa kita lihat tabelnya di atas, yaitu letak Q3 sama dengan 3 dikali 80 ditambah 1 per 40 sama dengan 60,75. Kelas kuartil sama dengan 3 dibagi 81 dikurang 90. B sama dengan 80,5. P sama dengan 10. FK sama dengan 48. FQ sama dengan 20. Sehingga penyelesaiannya yaitu Q3 sama dengan B ditambah P dikali 3N per 4 dikurang FK per FQ sama dengan 80,5 ditambah 10 dikali 60 dikurang 48 per 20 sama dengan 86,5. Letak Q1 sama dengan 1 dikali 80 ditambah 1 per 4 sama dengan 20,25. Kelas kuartil 3 dibagi 61 dikurang 70. B sama dengan 60,5. P sama dengan 10. FK sama dengan 8. FQ sama dengan 15. Q1 sama dengan B ditambah P dikali 1N per 3 dikurang FK per FQ sama dengan 60,5 ditambah 10 dikali 20 dikurang 8 per 15 sama dengan 68,5. Sehingga QR sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 86,5 dikurang 68,5 sama dengan 18. QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2 dikali 86,5 dikurang 68,5 sama dengan 9. Jadi, jangkauan kuartilnya adalah 18 dan simpangan kuartilnya adalah 9. Pencilan. Istilah pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam atau PD adalah nilai data yang berada satu langkah di bawah kuartil pertama. Rumusnya PD sama dengan Q1 dikurang L. Pagar luar atau PL adalah nilai data yang berada satu langkah di atas kuartil ketiga. Rumusnya PL sama dengan Q3 ditambah L. Pengertian pencilan. Semua data yang nilainya kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar disebut pencilan. Pencilan adalah datum yang memiliki berbeda dari datum lainnya. Dapat dikatakan bahwa pencilan merupakan datum yang tidak konsisten atau tidak normal dalam pengumpulan data. Contohnya, hasil tes matematika dari 20 siswa tercatat sebagai berikut, yaitu 70, 68, 71, 68, 66, 73, 65, 74, 65, 64, 78, 79, 61, 81, 60, 97, 44, 64, 83, dan 56. Jika ada data pencilan, tentukan datum tersebut. Data setelah diurutkan menjadi 44, 56, 60, 61, 64, 64, 65, 65, 66, 68, 68, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 81,
83, dan 97. Ada 20 datum. N sama dengan 20. Menentukan nilai kuartil data, jangkauan antar kuartil, langkah pagar dalam atau PD, dan pagar luar atau PL. Q1 sama dengan X1 per 4, N ditambah 1, sama dengan X1 per 4, 20 ditambah 1 sama dengan X5,25. Q1 sama dengan X5 ditambah 0,25, X6 dikurang X5 sama dengan 65 ditambah 0,25. 64 dikurang 64 sama dengan 64 ditambah 0 sama dengan 64. Q2 sama dengan X2 per 4, N ditambah 1 sama dengan X2 per 4, 20 ditambah 1 sama dengan X10,5. Q2 sama dengan X10 ditambah 0,5, X11 dikurang X10 sama dengan 68 ditambah 0,5, 68 dikurang 68 sama dengan 68 ditambah 0 sama dengan 68. Q3 sama dengan X3 per 4, N ditambah 1 sama dengan X3 per 4, 20 ditambah 1 sama dengan X15,75. Q3 sama dengan X15 ditambah 0,5, X16 dikurang X15 sama dengan 74 ditambah 0,75, 78 dikurang 74 sama dengan 74 ditambah 3 sama dengan 77. JK sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 77 dikurang 64 sama dengan 13. L sama dengan 3 per 2, JK sama dengan 3 per 2 dikali 13 sama dengan 19,5. PD sama dengan Q1 dikurang L sama dengan 64 dikurang 19,5 sama dengan 44,5. PL sama dengan Q3 ditambah L sama dengan 77 ditambah 19,5 sama dengan 96,5. Jadi ada dua pencilan dalam data ini yaitu 44 dan 97. Karena datum 44 nilainya kurang dari PD dan datum 97 nilainya lebih besar dari PL. Materi selanjutnya yaitu koefisien keragaman atau KK. Rumus koefisien keragaman dari sekumpulan data X1, X2, X3 adalah KK sama dengan S per X. Keterangan KK sama dengan koefisien keragaman, S sama dengan simpangan baku, X sama dengan nilai rata-rata data. Contohnya, Pak Murtono seorang pengusaha. Bidang usaha yang ia jalani adalah penerbitan, tekstil, dan angkutan. Dalam 5 bulan terakhir, ia mencatat keuntungan bersih ketiga bidang usaha, yaitu bidang usaha penerbitan keuntungan bersih 60, 116, 100, 132, 72. Bidang tekstil keuntungan bersih 144, 132, 108, 192, 204. Bidang usaha angkutan keuntungan bersih 80, 260, 280, 72, 116. Jika Pak Murtono berpendapat bahwa bidang usaha yang ia pertahankan hanya 2 bidang usaha dengan kriteria bidang usaha dengan keuntungan bersih yang stabil, tentukan bidang usaha yang sebaiknya tidak dilanjutkan. Cara penyelesaian: menghitung rataan, simpangan baku, dan koefisien keragaman dari setiap bidang usaha. Yang pertama, bidang usaha penerbitan.
X sama dengan 60 ditambah 116 ditambah 100 ditambah 132 ditambah 72 per 5 sama dengan 96. S sama dengan akar sigma X1 dikurang X pangkat 2 per N kurang 1 sama dengan akar 60 dikurang 96 pangkat 2 ditambah 116 dikurang 96 pangkat 2 ditambah 100 kurang 96 pangkat 2 ditambah 132 dikurang 96 pangkat 2 ditambah 72 dikurang 96 pangkat 2 per 5 kurang 1 sama dengan akar 3584 per 4 sama dengan 29,93. KK sama dengan S per X sama dengan 29,93 per 96 sama dengan 0,31. Yang kedua, bidang usaha tekstil. X sama dengan 156, S sama dengan 40,69, KK sama dengan S per X sama dengan 40,69 per 156 sama dengan 0,26. Yang ketiga, usaha angkutan. X sama dengan 161,6, S sama dengan 100,58, KK sama dengan S per X sama dengan 100,58 per 161,6 sama dengan 0,62. Jadi sebaiknya Pak Murtono tidak melanjutkan usaha angkutan karena keuntungan tidak stabil atau nilai KK paling besar. Sekian dan terima kasih.